Sebelum masuk ke dalam pembahasan materi yaitu mengenai dampak teknologi digital terhadap kesehatan mental dan perilaku manusia, di sini aku bakal membahas sedikit tentang sejarah singkat masuknya teknologi digital di Indonesia. Jadi, pada tahun 1980-an merupakan tahun di mana pertama kali teknologi digital masuk ke dalam negara Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan penggunaan teknologi digital berupa komputer di lembaga-lembaga besar. Kemudian, pada tahun 1990-an, internet mulai masuk dan berkembang pesat. Hal tersebut ditandai dengan munculnya penyedia layanan internet dan juga warung internet yang biasa kita sebut dengan warnet. Setelah itu, memasuki abad ke-21, perkembangan teknologi digital semakin cepat dan pesat. Hal tersebut ditandai dengan masuknya berbagai macam teknologi digital di Indonesia, seperti contohnya telepon genggam, media sosial, dan juga e-commerce. Oleh karena itu, sekarang negara Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan pengguna internet dan ekonomi digital tercepat di dunia. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan teknologi digital. Kalian tahu nggak sih apa itu teknologi digital? Teknologi digital merupakan segala bentuk teknologi yang menggunakan perangkat digital. Nah, teknologi digital ini mencakup sistem dan perangkat. Di zaman yang sekarang udah modern ini, kita mudah sekali untuk menemukan contoh-contoh dari teknologi digital di kehidupan sehari-hari kita. Contohnya itu seperti komputer, laptop, handphone, internet, bahkan media sosial yang biasanya kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di zaman yang semakin modern ini, teknologi digital juga semakin berkembang. Hal tersebutlah yang membuat cara kita untuk bekerja, belajar, berinteraksi, dan berkomunikasi dengan dunia sekitar kita menjadi lebih mudah. Salah satu contoh yang mudah kita temukan di kehidupan sehari-hari adalah ketika kita ingin berkomunikasi atau berinteraksi dengan teman atau keluarga yang memiliki jarak yang jauh dengan kita. Jadi kita dapat menggunakan alternatif lain seperti chatting, telepon, atau bahkan video call. Jadi kita tetap dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan mereka walaupun jarak kita jauh. Jadi, dari contoh yang udah aku jelasin tadi, dapat dilihat bahwa teknologi digital memiliki kemampuan untuk menghubungkan orang-orang dari seluruh dunia melalui internet. Seperti yang udah aku sampaikan tadi, dapat terhubung melalui telepon, chatting, atau bahkan video call. Selain itu, teknologi digital juga dapat membuat individu mengakses berbagai sumber informasi. Tapi kalian tahu nggak sih, ternyata teknologi digital yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita ini, seperti contohnya internet atau media sosial, dapat mempengaruhi perilaku manusia secara signifikan, baik secara positif maupun negatif. Nah, hal tersebut tergantung dari bagaimana cara individu dapat memanfaatkan teknologi digital dalam kehidupan sehari-harinya. Apakah dia menggunakannya untuk hal-hal yang positif atau malah sebaliknya. Jika individu dapat memanfaatkan teknologi digital dengan baik, maka individu dapat terhubung dan membangun hubungan yang baik antar sesama. Karena di zaman yang sekarang udah modern ini, berkomunikasi merupakan hal yang mudah untuk dilakukan. Selain itu, individu juga dapat lebih mudah untuk mengakses berbagai sumber informasi di internet. Tetapi, kalian tahu nggak sih, ternyata penggunaan teknologi digital secara berlebihan, seperti contohnya menggunakan media sosial secara berlebihan di keseharian kita, dapat menyebabkan perubahan perilaku manusia yang merugikan. Contohnya seperti penurunan tingkat konsentrasi individu dan juga berkurangnya interaksi tatap muka yang biasa dilakukan oleh individu. Nah, berkurangnya interaksi tatap muka ini dapat menyebabkan individu mengalami isolasi sosial dan juga penurunan keterampilan sosial di dalam kehidupannya.
Selain hal yang udah aku sampaikan tadi, ternyata paparan konten negatif yang ada di dalam media sosial kita dapat menyebabkan perilaku-perilaku negatif di dalam kehidupan sehari-hari individu, seperti contohnya perilaku agresif, cyberbullying, atau bahkan penyebaran informasi palsu atau hoax. Nah, dari semua penjelasan yang udah aku jelasin tadi, ternyata ketergantungan individu terhadap teknologi digital, seperti contoh yang aku udah bahas tadi, terhadap media sosial juga dapat mengganggu kesehatan mental individu. Hal ini tuh terjadi karena konektivitas antar individu di media sosial itu nggak ada batasnya. Selain itu juga ada paparan informasi yang berlebihan di media sosial yang dapat menyebabkan individu itu mengalami stres, kecemasan, atau bahkan gejala depresi. Hal-hal tersebutlah yang dapat membuat individu mengalami gangguan kesehatan mental. Dalam era digital ini, semua sudah terintegrasi. Mengapa? Karena adanya internet. Internet salah satu yang memiliki dampak besar dalam era digital ini. Karena dengannya internet, kita dapat berinteraksi sosial semakin luas. Seperti kita ada di kota A yang memiliki jangkauan jauh dengan kota B, tetapi kita masih dapat berinteraksi dengan mudah menggunakan internet. Dan kita juga dapat menggunakan internet memudahkan kita baik di dunia maya dan juga di dunia nyata. Aktivitas manusia juga dapat didukung oleh internet ataupun era digital ini, karena dengan adanya internet dan juga platform media yang kita dapat akses, sehingga kita dapat mudah untuk seperti yang tadi, komunikasi dan juga media sosial, di mana kita mendapatkan informasi atau kita mendapatkan kesenangan dalam media sosial tersebut. Maka individu mendapatkan emosi, perasaan yang menyenangkan dalam diri mereka. Seseorang juga dapat memiliki emosi yang baik, tetapi tidak juga selalu baik dalam menggunakan internet ini. Dalam menggunakan media digital yang sudah terintegrasi ini dan dapat mudah diakses, seperti tentang hobi, kita dapat memudahkan mendapatkan informasi seperti hobi yang kita miliki dan juga informasi tentang apa yang sedang terjadi dalam sehari-hari dalam kehidupan di dunia ini, sehingga seorang dengan mudah menemukan kesukaan mereka yang membuat mereka juga senang dan memiliki dampak yang positif. Dalam dunia digital juga terdapat komunitas yang terbentuk. Mengapa? Karena komunitas tersebut dapat dibentuk karena adanya kesamaan. Misalnya kesamaan dalam hobi ataupun dalam kondisi. Seperti ada komunitas ojek online, untuk mereka memudahkan mengirim informasi seperti macet di daerah A atau macet di daerah B untuk teman-temannya menghindari kemacetan tersebut. Ataupun seperti kondisi di mana ada ibu-ibu misalnya, buat saling sharing dan juga saling menguatkan ketika ada seorang ibu yang sedang memiliki tekanan dalam mengurus anaknya, sehingga hal tersebut berdampak bagi individu tersebut karena mereka merasa bahwa ada yang sama dengan mereka, sehingga mereka tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas karena ada juga orang seperti mereka. Dan seperti yang tadi saya bilang, bahwa dalam komunitas ini juga dapat saling mendukung untuk saling menguatkan agar kita bisa mencari solusi bersama-sama, melakukan atau hobi yang sama, sehingga kita tidak perlu khawatir untuk sendiri atau terisolasi. Dukungan sosial juga dapat berupa dari keluarga,
dari teman dan komunitas online, bisa membantu mengurangi dampak negatif teknologi terhadap kesehatan mental. Karena yang sudah saya jelaskan tadi, dengan komunitas tersebut kita dapat mengurangi dampak kesehatan mental kita. Kita dapat memiliki insight positif dari komunitas tersebut. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi terkait teknologi digital terhadap kesehatan mental dan juga perilaku manusia, tentunya teknologi tersebut punya dampak terhadap kesehatan mental dan perilaku manusia tadi. Nah, kalau bicara dampak, tentunya ada dampak positif dan juga dampak negatif. Pertama, kita bahas dari dampak positifnya teknologi dulu. Dampak yang pertama itu terkait konektivitas. Jadi, dengan teknologi yang semakin berkembang, konektivitas antar manusia itu juga semakin berkembang. Dengan adanya aplikasi-aplikasi yang sekarang kita tahu, kayak WhatsApp, Line, Instagram, dan banyak aplikasi lain, hubungan sosial antar individu tuh jadi lebih mudah. Nah, individu bisa jalin hubungan dengan keluarganya, dengan teman, bahkan bisa lakuin hubungan antar negara, antar benua dengan aplikasi-aplikasi tersebut. Jadi manusia-manusia itu bisa ngirim pesan, bisa lakuin panggilan, gak cuman panggilan suara, sekarang juga udah bisa panggilan video. Walaupun kita beda negara, beda benua, kita bisa ngelihat wujud dari individu lain lewat panggilan video di aplikasi-aplikasi tadi. Nah, dengan adanya interaksi-interaksi dari aplikasi tersebut, ini memungkinkan setiap individu untuk dapat dukungan, karena dengan saling kirim pesan, dengan saling lakuin panggilan antar teman, antar keluarga, itu bisa saling mendukung. Lalu untuk dampak yang kedua, ini di dampak positif, kita bisa dapat informasi dan juga bantuan dengan adanya teknologi tadi. Nah, sekarang ini banyak banget situs-situs atau aplikasi di media-media sosial yang udah tersebar luas, yang mereka ini ngasih tahu akses terhadap informasi terkait kesehatan mental. Ada juga saluran-saluran siaga atau yang kita kenal itu hotline. Jadi hotline ini bisa membantu kita yang lagi butuh panggilan-panggilan darurat. Jadi kita bisa langsung hubungin ke hotline tersebut untuk dapat bantuan. Nah, selain hotline yang tadi udah dibahas, ada juga aplikasi atau situs yang nyediain terapi dan konseling secara online. Nah, aplikasi-aplikasi atau situs kayak gini tentunya memudahkan banget orang-orang yang lagi butuh bantuan. Terlebih lagi, aplikasi-aplikasi ini nyediain banyak banget promo-promo yang tersebar di media sosial. Aplikasi yang sekarang cukup banyak digunain dan cukup populer itu ada Halodoc. Jadi di media-media sosial banyak banget tersebar kode-kode promo untuk aplikasi Halodoc ini. Nah, dengan harga yang murah dan bisa diakses kapan aja, tentunya ini nunjukin kalau peran teknologi itu sangat membantu kesehatan mental seseorang. Dari segala kemudahan teknologi yang udah dibahas tadi, teknologi itu juga sebenarnya bisa jadi sumber untuk edukasi dan ningkatin kesadaran individu terkait kesehatan mental. Kalau dulu mungkin banyak stigma-stigma buruk terkait kesehatan mental, tapi setelah teknologi semakin berkembang, stigma-stigma buruk itu semakin memudar karena sekarang ini udah mulai banyak webinar, kampanye-kampanye untuk meningkatkan kesadaran terkait kesehatan mental. Ada juga workshop-workshop yang tersebar luas di media sosial yang bisa kita ikutin. Nah, setelah mendengar dampak-dampak positif dari teknologi digital tadi,
ini nggak nutup kemungkinan kalau banyak juga dampak-dampak negatif yang ditimbulin oleh teknologi digital tersebut. Kita akan bahas satu-satu. Dampak negatifnya mulai dari yang pertama itu ada kewalahan dan juga stres. Melihat teknologi yang sekarang semakin berkembang dengan pesat, ini membuat informasi dan juga berita-berita sampai ke kita dengan sangat cepat. Jadi kejadiannya baru muncul, kita udah dapet beritanya. Hal ini buat kita merasa lelah, bahkan kita cemas menerima berita-berita tersebut. Dengan kita yang punya gadget dan aplikasi bertukar pesan atau media sosial, itu juga munculin banyak notifikasi di gadget kita. Ini juga bisa jadi tekanan buat kita karena kita punya perasaan untuk selalu terhubung dan selalu responsif untuk membalas notifikasi tersebut. Nah, perilaku ini yang sekarang kita kenal dengan istilah FOMO atau Fear of Missing Out. Artinya kita takut untuk tertinggal akan sesuatu yang sedang ramai diperbincangkan. Kemudian dampak negatif yang kedua itu muncul standar kehidupan yang baru. Standar kehidupan yang baru itu maksudnya orang-orang mulai membandingkan diri mereka dengan siapapun yang mereka lihat di sosial media. Kalau untuk aplikasi kayak WhatsApp dan Instagram kan itu ada fitur yang namanya cerita. Jadi siapapun yang punya aplikasi tersebut bisa mengupload foto atau video ke cerita tersebut. Nah, orang-orang yang melihat cerita-cerita ini, mereka bisa muncul perasaan-perasaan yang tidak memadai atau perasaan-perasaan iri yang memengaruhi harga diri dari individu tersebut. Perasaan tidak cukup atau perasaan iri ini yang jadi standar kehidupan baru dan memungkinkan terjadinya cyberbullying. Jadi cyberbullying ini perundungan yang dilakukan secara online dengan menggunakan media sosial. Cyberbullying ini tentunya berbahaya, dan berbahayanya itu bagi dua pihak, baik korban maupun pelaku. Kalau untuk korban, tentunya kesehatan mental mereka terganggu karena mereka nerima cibiran atau kata-kata jahat. Sedangkan untuk pelaku, mereka juga punya dampak buruk karena perilaku mereka sebagai manusia udah menyimpang dengan mereka memberikan kata-kata jahat tersebut. Semakin sering seseorang aktif menggunakan teknologi, ini memungkinkan mereka mengalami kecanduan dan juga gangguan tidur. Umumnya kecanduan itu karena penggunaan media sosial atau permainan online. Jadi saat seseorang udah mulai kecanduan, mereka ini ingin terus-terusan menggunakan teknologi tersebut. Jadi sampai tengah malam pun mereka ingin terus bermain sosial media atau bermain game online yang tentunya mengganggu pola tidur. Karena pola tidur ini penting untuk menjaga kestabilan kesehatan mental. Semakin seseorang melekat dengan teknologi tersebut, ini akan munculin efek-efek buruk terhadap emosional dan juga relasi antar manusia. Karena jika interaksi yang ada dilakuin terus-menerus secara virtual, tentunya ini mengurangi interaksi secara langsung atau interaksi tatap muka. Nah, walaupun teknologi udah semakin berkembang, interaksi tatap muka juga tetap harus dilakuin karena interaksi langsung atau interaksi tatap muka penting banget untuk menjaga kesehatan emosional dan pengembangan keterampilan sosial manusia. Jika individu selalu menggunakan interaksi secara virtual, maka individu tersebut menjadi terikat dan muncul perasaan-perasaan kesepian karena mereka semakin jarang ketemu dengan manusia lain, dan muncul juga perilaku mengisolasi diri. Nah, di
Di era digital ini, interaksi kita dengan sesama manusia seperti teman, keluarga, kerabat, dan juga orang lain tidak terbatas lagi oleh ruang dan waktu. Media sosial atau dikenal sebagai forum online dan juga aplikasi pesan instan seperti WhatsApp, Line, Facebook, dan Instagram yang memiliki fitur DM atau direct message memungkinkan kita untuk saling berbagi pengalaman, berbicara tentang perasaan, dan juga berbagi support atau dukungan. Namun, tidak semua bentuk dukungan atau support di media sosial itu benar-benar membantu loh. Ada juga beberapa ciri yang membedakan antara dukungan sosial yang baik dan juga dukungan sosial yang dapat dan justru memperburuk suatu keadaan. Yang pertama, ciri-ciri dukungan sosial yang memiliki dampak baik di dunia digital itu, yang pertama ada memberikan motivasi dan rasa aman. Dukungan sosial yang baik di dunia digital seharusnya memberikan rasa aman dan juga rasa membangun kepercayaan diri atau trust dari seseorang. Ini berarti ketika seseorang sedang mengalami stres atau tekanan akibat media sosial, mereka mendapatkan dukungan yang membuat mereka merasa lebih kuat, bukan malah membuat mereka semakin terpuruk. Nah, contohnya itu ketika kita sedang cerita atau curhat ke teman kita, dibanding kita mengatakan sesuatu seperti jangan terlalu dipikirin atau seperti aku juga pernah ngalamin, lebih baik kita juga memberikan respons seperti aku paham ini tuh berat buat kamu loh, tapi kamu tidak sendirian, karena kita bisa mencari cara untuk menghadapinya bareng-bareng atau bersama-sama. Dan juga kita juga dapat menciptakan ruang yang nyaman untuk berbagi perasaan tanpa takut dihakimi atau dijudge. Kadang seseorang hanya butuh didengar tanpa harus langsung diberikan solusi. Dan juga yang terakhir, mencegah munculnya rasa takut dalam berbagi pengalaman. Jika seseorang merasa khawatir akan diejek atau direndahkan saat sedang bercerita atau curhat, itu berarti dukungan sosial yang diberikan tidak menciptakan rasa aman dan juga rasa trust atau kepercayaan yang seharusnya. Ciri-ciri kedua, ada juga memberikan solusi atau informasi yang bermanfaat. Dukungan sosial yang baik tidak hanya memberikan simpati, tetapi juga solusi atau saran dan juga informasi yang bisa membantu seseorang menghadapi masalahnya. Dalam dunia digital itu biasanya dapat berupa memberikan saran yang konkret atau memiliki dampak yang nyata. Jika seseorang mengalami kecemasan karena berita hoax yang beredar, dukungan yang baik adalah membantu mereka menemukan sumber berita yang kredibel atau sumber berita yang dapat dipercaya, bukan hanya berkata, udahlah jangan terlalu dipikirin, itu tidak boleh ya teman-teman. Dan juga berbagi pengalaman yang relevan. Seringkali seseorang merasa lebih tenang jika tahu bahwa ada orang lain yang pernah mengalami hal yang sama dan berhasil mengatasinya. Dan juga kita harus menyediakan akses ke sumber daya yang tepat. Ini bisa berupa rekomendasi buku, video edukatif, mungkin video yang menghibur juga bisa, atau komunitas atau forum online atau forum diskusi yang dapat membantu mereka memahami dan mengatasi masalahnya dengan baik. Namun, penting juga untuk diingat bahwa solusi yang diberikan harus disesuaikan dengan situasi. Jangan sampai niat membantu kita malah membuat orang tersebut atau membuat orang yang ingin kita bantu merasa ditekan atau terpressure untuk segera berubah atau memperbaiki masalahnya dalam waktu yang cepat. Ciri-ciri yang ketiga dari dukungan sosial yang baik yaitu ada berinteraksi secara sehat di dunia digital. Interaksi yang sehat di dunia digital berarti menjaga komunikasi yang positif dan juga menghargai pendapat dan batasan atau boundaries dari orang lain, dan juga tidak ikut memperburuk suatu keadaan. Contohnya seperti tidak memaksakan pendapat seseorang. Setiap orang memiliki caranya masing-masing dalam menghadapi masalah. Dukungan sosial yang baik juga
menghargai perbedaan dan juga perspektif, serta tidak memaksakan orang untuk berpikir atau bertindak sesuai keinginan kita atau sesuai keinginan mayoritas. Yang kedua, menjaga etika dalam berkomunikasi. Meskipun berada di dunia digital, kata-kata yang kita gunakan seharusnya tetap memiliki dampak emosional bagi orang lain. Hindari komentar yang setidaknya merendahkan, meremehkan, atau menghakimi, atau bahkan dapat membuat orang lain merasa sakit hati dan merasa tidak dihargai. Dan yang ketiga, ada menghindari toxic positivity. Tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan berpikir positif saja. Kadang seseorang perlu mengakui dan juga merasakan emosinya sebelum bisa bangkit kembali. Daripada mengatakan seperti kayak jangan sedih, kamu harus kuat, atau kamu harus kuat, tidak boleh sedih. Lebih baik kita berkata tidak apa-apa jika kamu merasa sedih. Nikmati saja prosesnya. Dan juga kalau kamu butuh bantuan, aku bisa ada di sini, aku bisa bantu kamu, seperti itu. Dan juga yang paling penting, tidak menyebarkan kebencian atau informasi yang tidak akurat atau hoax. Seperti yang dibahas sebelumnya, dunia digital seringkali menjadi tempat berkembangnya hoax dan ujaran kebencian seperti hate comments. Dukungan sosial yang baik memastikan bahwa informasi yang diberikan benar dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi orang lain atau dampak negatif bagi seluruh anggota di forum diskusi. Jadi, pada dasarnya, dukungan sosial baik di dunia digital bisa menjadi penyelamat, menjadi savior bagi banyak orang yang sedang mengalami tekanan mental atau mental pressure. Dengan menciptakan lingkungan yang positif di media sosial seperti forum-forum online atau forum diskusi, kita bisa membantu satu sama lain dan juga dapat menghadapi tantangan di era digital ini agar kita dapat terhindar dari ujaran kebencian dan juga dari perasaan saling membenci, saling menjatuhkan satu sama lain. Terima kasih. Secara signifikan, baik secara positif maupun negatif. A few moments later. Digital ini semua sudah terintegrasi. Mengapa hal demikian? Mengapa demikian? A few minutes later. Memiliki dampak yang negatif, positif, salah. Main-main terus sih, nggak boleh. Meanwhile. Nah, di era digital ini